Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Pendeta Samuel Toda dalam pembahasan firman Tuhan, Alkitabnya Menjawab. Dan kali ini kita sudah berada di seri yang ke-15. Hari ini kita akan belajar tentang hari Sabat bagian pertama. Hari Sabat bagian pertama. Saudara-saudara sekalian, bagaimanakah hari Sabat ini diciptakan oleh Tuhan? Alkitabnya menjawab. Kejadian pasal 2 ayat 1-3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari yang ketujuh. Ketika Allah pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara-saudara sekalian, bagaimana hari Sabat diciptakan? Hari Sabat diciptakan dengan cara Tuhan memberkati, Tuhan berhenti, Tuhan menguduskan hari itu. Setelah 6 hari penciptaan dunia ini, dan pada hari yang ketujuh Tuhan berhenti, Tuhan menguduskan, Tuhan memberkati hari yang ketujuh, hari Sabat. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah tuntutan utama dari hari Sabat ini? Keluaran 20 ayat 28, Alkitabnya menjawab, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah. Saudara-saudara sekalian, ayat ini adalah ayat yang mengingatkan bangsa Israel ketika mereka ditawan di Mesir. Mereka sudah sering lupa akan hukum Tuhan, tersemewa akan hari Sabat. Maka Tuhan tuliskan dengan jarinya sendiri di hukum yang keempat, 10 hukum Allah, hukum yang keempat, ingatlah, untuk mengingatkan kembali kepada pikiran mereka yang sudah mulai lupa akan hari Sabat. Tuhan katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Inilah tuntutan utama menguduskan hari Sabat. Saudara-saudara, siapakah Tuhan atas hari Sabat? Alkitabnya menjawab. Markus pasal 2 ayat 28. Firman Tuhan katakan, jadi anak manusia itu adalah Tuhan Yesus. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah pemilik hari Sabat, Tuhan atas hari Sabat. Dan yang berikut, yang keempat adalah, apakah hari Sabat ini diciptakan untuk manusia? Atau hari Sabat diciptakan untuk binatang? Mari kita dengarkan jawaban Alkitab. Markus pasal 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka. Ini kata Tuhan Yesus kepada mereka. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ayat ini sangat jelas, saudara-saudara sekalian. Hari Sabat diciptakan, diadakan untuk manusia. Saya orang Kupang, Sabu, NTT. Saya manusia, maka hari Sabat ini untuk saya, karena saya juga manusia. Orang Papua manusia? Ya, berarti hari Sabat untuk orang Papua. Orang Amerika manusia? Maka hari Sabat untuk orang Amerika. Siapa saja, semua manusia. Hari Sabat diciptakan, diadakan untuk manusia. Luar biasa ayat ini. Hari Sabat, hari untuk menyembah Tuhan. Hari yang dikuduskan. Hari Sabat diciptakan untuk saudara dan saya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Mari kita lihat pertanyaan yang kelima. Kapankah hari Sabat ini diciptakan oleh Tuhan? Keluaran 20 ayat 8 dan 11. Firman Tuhan katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Kapan hari Sabat diciptakan? Pada saat setelah Tuhan menciptakan dunia ini dalam 6 hari. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Tuhan berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kapan hari Sabat diciptakan? Pada saat dunia ini diciptakan.
Lalu, pertanyaan yang keenam, bagaimanakah hari Sabat harus disucikan? Alkitab memberikan jawaban kepada kita. Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, mu ini adalah manusia, ku adalah Tuhan. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Saudara-saudara sekalian, jelas bagaimana hari Sabat harus disucikan? Tidak boleh diinjak. Tidak boleh melakukan urusanmu, urusan saudara dan saya, mencari nafkah. Mari kita lihat bagaimana hari Sabat harus disucikan, dituliskan dalam 10 hukum. Pada Keluaran pasal 20 ayat 8 dan ayat 9. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Berapa lama saudara harus bekerja? 6 hari. Ayat 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Jelas saudara-saudara bagaimana hari Sabat harus disucikan. 6 hari kita bekerja, mulai hari Minggu sampai hari Jumat. Tapi pada hari yang ke-7 hari Sabat, maka kita harus menanggalkan semua pekerjaan rutinitas kita mencari nafkah. Dan pada hari Sabat, hari di mana kita mendapat berkat dari Tuhan, hari di mana kita dikuduskan, karena hari Sabat itu adalah hari kudus, hari di mana kita boleh berhubungan dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, jelas bagaimana hari Sabat harus disucikan. Lalu kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah teladan Tuhan Allah? Apakah teladan Tuhan Allah dalam memelihara hari Sabat itu? Alkitabnya menjawab. Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia, siapa ia di sini? Ia di sini adalah Tuhan. Dan ia, Tuhan, berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara-saudara, Tuhan memberikan teladan. Tuhan berhenti pada hari yang ke-7 setelah Dia menciptakan langit dan bumi. Pada hari yang ke-7, pada hari Sabat, Tuhan memberkati hari itu dan semua orang yang berada pada hari Sabat itu. Dan pada hari Sabat, Tuhan menguduskannya. Tuhan berhenti, Tuhan memberkati, Tuhan menguduskannya. Apa keputusan saudara ketika saudara melihat, mendengar 7 pertanyaan sehubungan dengan hari Sabat bagian yang pertama? Saya mengambil keputusan untuk memelihara hari Sabat Tuhan. Hari di mana saya datang kepada Tuhan. Hari di mana saya mengakui Tuhan sebagai pencipta saya. Dan saya mau menguduskan hari Sabat Tuhan dan menerima berkat dan kekudusan pada setiap hari Sabat, hari yang ke-7. Kalau itu juga adalah keputusan saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk pekabaran di mana Tuhan memberitahukan kepada kami hari Sabat, hari yang telah Engkau sendirikan, telah Engkau berkati, telah Engkau kuduskan. Mampukan kami untuk bersama-sama dengan Tuhan berada pada hari Sabat, hari di mana kami boleh memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Tolong kami melalui Tuhan Roh Kudus, menyanggupkan kami untuk hidup dalam kekudusan, memelihara hari Sabat Tuhan itu. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan memberkati seluruh pendengar yang mendengarkan pekabaran ini. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan memberkati.